Smart Viewer. Right, sekarang balik lagi bersama gue Nathan. Dan buat teman-teman lihat sekarang posisinya sepertinya udah bukan di rumah gue lagi. Sekarang udah terlihat ini setup apa ya kalau misalnya kalian suka nonton Binus TV. Sekarang saya sudah balik ke studio. Yeay! Sorry. Kan excited gitu ceritanya. Akhirnya kita we're back. Ya alright. Sekarang kita akhirnya udah balik ke studio lagi. Jadi udah akan mulai program-program Binus TV, beberapa juga akan kembali siaran untuk seperti misalnya ada perspektif, ada sore-sore seru dan lain-lain ya. Gitu, Smart Viewers. Pokoknya buat teman-teman mulai sekarang pantengin terus aja lagi Binus TV di www.binus.tv karena sekarang akan ada updatean dan tentunya masih tetap berjalan ya gitu. Dan tentunya sekarang posisinya kita di Binus juga cukup ketat juga ya, jadi harus tetap social distancing, dalam satu ruangan tidak boleh lebih dari 5 orang ya mestinya, dan berbagai macam aturan lainnya gitu loh. Jadinya pokoknya dapat kita pastikan buat teman-teman di sini semuanya sangat apa ya sebutannya aman lah gitu ya. Oke, nah seperti yang teman-teman juga udah tahu, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita ini datang dari New York ya. Ini ada Kak Gressika Bunga. Nah, ini dia merupakan Risk Management in Finance Postgraduate Student dan dari City University of New York. Gitu. Nah, ini tinggal kita tunggu aja dari Bunganya sendiri untuk bergabung. Nanti akan kita langsung invite dan ngobrol-ngobrol langsung. Gitu. Oke. Nah, oh ya, teman-teman juga untuk temanya kali ini, wah, saya lupa kok komen. Bentar ya, saya komen dulu. Ini salah satu isu yang lagi cukup gempar dan menjadi problema di Amerika ya. Apalagi ini sudah menjadi salah satu problema isu mendunia juga, karena teman-teman di seluruh dunia ini menjadi concern juga dengan hal tersebut. Gitu. Nah itu dia ya temanya. Set. Oke. Keadaan Binus Kemanggisan gimana Kanatan? Alhamdulillah. Saya kebetulan dari kita sendiri kan studinya ada di daerah Siaden ya. Jadi untuk kalau aku sendiri sih nggak tahu ya untuk di daerah Anggrek atau Kijang pun bagaimana. Tapi untuk di Siaden sendiri, wah sepi banget men. Itu kapan lagi kita ngelihat jalan Siaden itu kagak macet? Mohon maaf. Tumbenan nggak apa-apa. Nah buat teman-teman juga bila ada pertanyaan gitu misalkan, atau misalnya yang kebingungan atau pengen tahu kondisi untuk di daerah New York sendiri atau misalnya sekitaran Amerika, bisa langsung aja komen di bawah karena nanti akan kita bacakan dan kita akan tanyakan langsung ke Bunganya gitu. Oke, nah ini buat teman-teman juga pokoknya jangan lupa untuk selalu menyiapkan apa nih namanya hand sanitizer karena kita di studio sudah ada di setiap sudut ruangan. Dan juga tentunya ada masker ya, jangan lupa masker untuk teman-teman kalau misalnya jangan lupa untuk menggunakan. Ini karena saya lagi live aja makanya agak lepas dulu ya nanti. Oke, ntar apakah dari Bunganya sudah bergabung? Saya belum lihat. Oh belum. Nanti kita tunggu lagi sebentar ya. Oke, nah buat teman-teman sendiri gimana untuk apakah kalian sudah mulai kembali bekerja di kantor seperti saya ataupun masih di rumah gitu, adakah? Tapi gue juga apa ya, sebenarnya gue pengen nanya-nanya juga sih ke Bunga itu kondisinya gimana kira-kira di daerah sana. Ini kan lagi masa pandemi juga ya, apalagi dengan adanya beberapa demo di beberapa bagian Amerika. Apakah ini akan malah menjadikan kasus itu makin melonjak? Karena kan itu kalau misalnya kita lihat ya itu dempet-dempetan banget men gitu loh. Makanya salah satu concern gue juga. Dan cukup apa ya, dengan ada beberapa berita juga sebenarnya cukup apa ya, cukup sedih dan cukup serem juga sih ngelihat waktu pada saat hal-hal tersebut yang dilakukan menjadi cukup apa ya, kayak serem aja deh gitu kalau misalnya lihat di sana gitu. Dan oh ya dari berita-beritanya juga bahkan ada beberapa
masyarakat Indonesia juga yang tinggal di sana yang bahkan mengikuti demo-demo tersebut ya, gitu. Oke, kita masih nunggu juga. Kira-kira, oh ya, buat teman-teman mungkin ada yang lagi nonton nih, mau tahu gimana kondisi di Kemanggisan spesifiknya atau program-program Binus TV, boleh komen-komen di bawah dulu aja, nanti yang gue tahu akan gue tanyakan buat ke teman-teman ya, gitu. Kayak misalnya apa ya, mungkin ada yang pada bingung, Kak, programnya kira-kira syutingnya gimana Kak, kalau misalnya kondisinya gini, mungkin kan krunya semuanya kan nggak masuk. Nah gitu ya, jadinya kalau dari kita sih ada beberapa program juga ini semacam teaser ya, jadi nanti tentunya kita akan ngobrol-ngobrolnya tuh melalui Zoom gitu. Jadi nanti ngobrol dengan narasumber kita akan melalui media tersebut gitu. Wah, ini ada yang nanya nih, Mbak Evata udah buka belum Kak? Mohon maaf, saya nggak, kebetulan di Siadan nggak kedengeran tuh suaranya ibu-ibu dari sana, jadi kita nggak tahu ya apakah sudah masuk atau enggak. Aku sendiri sih nggak tahu ya kondisi belum nyampe ke Anggrek sih mainnya ya, gitu. Baru Siadan dulu, ini baru 3 hari kita mulai masuk ya, dari hari Senin kemarin. Gitu. Berangkat kerja Kanatan pakai apa Kak? Kalau dari aku sih berangkatnya dari kemarin sih masih pakai ojol ya. Nah ini salah satu yang jadi, kalau kita lihat di media gitu kan, lagi gempar-gemparnya, apalagi kemarin sebelum hari Senin gitu, sekitar hari Minggu atau hari Sabtu itu lagi katanya kan dikabarkan kalau misalnya ada ojol-ojol itu sudah mulai ada pakai semacam pembatas gitu antara si driver dengan si penumpang. Tapi dari yang kemarin gue naik sih belum dapet sih, gue sendiri ya, dari entah itu pergi atau pulang belum dapet sih untuk yang modelnya seperti itu. Tapi juga kebetulan sih gue kan buat teman-teman juga dapat kabar sebenarnya kalau naik kereta sendiri kalau di jam-jam tertentu masih aman-aman juga sih, nggak sampai harus antre yang panjang-panjang. Ada yang dari jam 3 itu sore, kalau teman-teman ada yang pulang jam segitu masih nggak terlalu padat gitu. Jadi kalau misalnya udah mulai jam 4, jam 5 ya setahu gue, itu udah mulai padat banget sih Smart Viewers gitu. Ya sementara sih keadaannya sekarang di Siadan gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kendaraan-kendaraan untuk oh ya, beberapa makanan-makanan, restoran-restoran di sekitar Siadan pun juga nggak semuanya buka ya, cuman beberapa doang gitu. Tapi yang penting kopi-kopi daerah Binus alhamdulillah masih buka, jadi bisa beli-beli juga buat teman-teman ya, kalau misalnya pecinta kopi, nggak semuanya tutup gitu. Nah buat teman-teman juga, ini ada nggak kira-kira pertanyaan seputar misalnya kondisi di Amerika Serikat gitu ya, entah itu berhubungan dengan COVID ataupun yang obrolan dari tragedi George Floyd ini, boleh nanti tanyain aja ya, karena nanti kita kan langsung ngobrol dengan salah satu masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika gitu. Bentar ya. Ini masih menunggu ya. Wow, Kak Bunga, saya mau ngobrol apa lagi nih kira-kira selagi nunggu Kak Bunga nih. Kalau dari teman-teman sendiri, kalau misalnya ada kritik dan saran, kalau misalnya saran nih kira-kira, Kak, ini mumpung lagi di rumah kayak gini, mungkin coba ajak ngobrol ini Kak, gitu. Nanti untuk entah jadi narasumber kita berikutnya di IG Live ini, ataupun untuk jadi narasumber kita di program yang akan kembali tayang gitu ya. Tentunya nanti akan kita infokan lebih lanjut lagi kira-kira bagaimana untuk misalkan narasumber kita ke depannya tuh program apa aja sih yang akan kembali. Kang, ajak ngobrol aku dong. Oh iya benar juga, mumpung lagi ada di sini. Wow, Kak Windy apa kabar? Ya. Salah dong, harusnya di sini dong. Oh di sini? Oh gue kira langsung. sorry. Ya ketahuan kan gimmicknya. Waduh. Kang, ajak ngobrol. Nah di sini juga udah ada Kak Siska. Wow, lagi bekerja bersama menemani saya. Waduh, mohon maaf. Kirain Anda maksudnya nanyain langsung, ternyata lewat komen. Sorry. Oh yaudah. Kan glowing deh, kata ada yang bilang gitu kan. Serius? Iya tadi sebelum di sini habis cuci muka dulu pakai minyak zaitun emang. Oke.
Kanatan glowing nih. Oh iya bener, ada yang komen. Waduh. Terima kasih Ibu Cindy May Arani ya. Tapi guys, ini gue agak udah lama ya kan ke studio ini. Kalau dari kita kan perlu naik 3 lantai ya. Ini gue curhat sedikit ya selagi nunggu. Wah itu sumpah men, gue naik udah ngos-ngosan, udah kebiasaan di rumah biasanya live kayak gini aja gue di sebelah kasur, jadi selesai live bisa langsung bobo gitu ya. Nggak boleh, itu jam kantor ya, gue baru inget kan, ketahuan gue suka tidur. Waduh. Nah gitu, terus mungkin Kanata naik BB-nya. Waduh, iya kelihatan dari pipi saya. Banyak juga yang komen seperti itu selama live, tidak apa gitu. Nih kebetulan ternyata cukup marak juga ya semenjak saya live terakhir kemarin itu bersama dengan Kak Anissa dari Belanda. Ibu saya suka nonton ternyata. Nggak apa-apa. Cuma kali ini kayaknya ibu saya udah mulai bosan, udah nggak mau nonton lagi nih, udah nggak ketemu lagi ibu saya dari kemarin. Gitu. Zoomin BTV. Terus tadi ada juga ini Bunga udah bergabung nih. Gimana Bunga, langsung saya invite aja ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol. Sep. Tahan dulu. Hai Nathan. Iya, halo. Halo. Oke. Bunga, ntar saya invite Bunga dulu ya. Sep. Tinggal menunggu Bunga. Aduh, ini gue udah mulai keringetan aja nih. Udah lama kan kagak ada ke studio. Nah. Halo. Halo Bunga. Gimana kabarnya? Apa nih pagi ini? Amin, baik. Sekarang Bunga sendiri sekarang kalau di New York ini tinggal di apartemen atau di semacam perumahan gitu sih? Di apartemen ya? Ya aku di ini sih residential, jadi semi apartemen gitu. Kayak apartemen 1 lantai. Nah di sini biasanya kayak most likely di sini kan memang bentuknya apartemen karena memang New York City salah satu kota terpadat di dunia ya. Biasanya memang banyak apartemen-apartemen besar. Nah ini aku alhamdulillah dapet yang semi residential sih, jadi masih ya lumayan relatif lebih inilah ya, lebih tidak terlalu padat. Nah, ini Bunga, kita kan hari ini kan mau ngobrolin mengenai salah satu isu yang lagi marak juga ya untuk di daerah Amerika Serikat tentunya ya, yang itu menjadi salah satu di daerah Minneapolis itu yang menjadi asal muasalnya gitu. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih, untuk ini kan kita dalam masa pandemi juga. Nah ini untuk di daerah New York tersendiri ini aktivitas selama pandemi itu secara garis besar kondisinya seperti apa sih gitu? Ya, jadi memang kita sudah sejak bulan Maret itu pemerintah menerapkan kebijakan lockdown, di mana memang banyak sekali pembatasan-pembatasan yang ada, tapi untuk apa ya, daily activity sendiri untuk hal-hal yang memang sifatnya urgent itu masih berjalan dengan baik, artinya supply makanan berjalan dengan lancar, bahkan selama ada hal yang menarik. Jadi di New York City di Amerika Serikat itu pemerintahnya memberikan suplai makanan secara gratis di beberapa titik lokasi seperti sekolah atau fasilitas-fasilitas publik lainnya untuk masyarakat. Dan pada saat bulan Ramadan lalu mereka khusus memberikan makanan itu halal food untuk mendukung atau support ya kondisi Ramadan di Amerika Serikat. Wow, itu disalurkan langsung atau melalui bantuan dari pemerintah atau dari Indonesia di sana gitu? Jadi maksudnya disalurkan dari Amerikanya langsung atau melalui gitu? Itu sebetulnya kebijakan pemerintah Amerika Serikat, betul. Kalau yang dari KJRI New York sendiri itu beda lagi. Jadi memang kita juga dapat support nih dari KJRI New York. Memang apa ya? Kami merasa tidak hanya bonding antar diaspora pelajar Indonesia di Amerika Serikat sendiri yang lebih kuat di tengah kondisi seperti ini, tapi juga apa ya? Merasakan bagaimana sebetulnya perhatian pemerintah ini benar-benar terasa sih. Dan ini berarti banget sih, priceless buat kita karena memang di tengah apa ya, di tengah kondisi di mana kita jauh dari keluarga, di mana kita jauh dari tanah air, hal-hal tersebut itu sangat apa ya, mendukung tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita kaitkan juga dengan isu demo dari Black Lives Matter ini, apakah dengan aksi demo ini juga mempengaruhi laju positif dari COVID-19 ini? Kayak misalnya mungkin kan kalau misalnya kita lihat-lihat juga untuk
yang di Indonesia ini ya kita lihat-lihat dari berita memang itu cukup sampai memang padat-padat kan. Itu kan menjadi salah satu hal yang cukup rawan ya memang gitu. Jadi Benar. kalau untuk dari semenjak isu ini dimulai, apakah memang melonjak tinggi atau misalnya memang untuk dari segi kasus banyaknya kasus itu cukup stabil aja sama gitu? Ya, untuk di New York sendiri, memang kalau kita melihat data per sekarang itu trennya masih menurun. Ini good news Oke, sih. baik, bagus Cuma banget. memang, Iya, bagus banget sih. cuma memang kita juga khawatir ya, karena tadinya kita nggak berpikir kasus ini bakal escalate gitu. Karena kan di tengah kondisi pandemi COVID-19, mungkin kita mikir kayak orang-orang masih agak takut untuk keluar. Even Iya, iya. mereka, ya betul, berkumpul dalam jumlah yang besar seperti itu. Tapi ternyata memang tensinya meningkat, case-nya escalate, dan ya ini kondisinya gitu. Mudah-mudahan memang apa ya tetap pada protokol-protokol yang disarankan sih, seperti menggunakan masker dan segala macam, karena memang kondisi seperti ini yang dikhawatirkan salah satunya adalah nanti wave kedua datang dengan lebih cepat seperti itu. Karena memang Iya. perkumpulan jumlah orangnya cukup lumayan, Mas Nathan. Iya, makanya aku sendiri sih memang Agak juga lihat dari serem-serem juga ya, berita-berita, Tan ya. makanya Ibu gitu, bener juga gitu. Nah, ini berarti beranjak menuju pertanyaan berikutnya, ini kan untuk dari aksi demonstrasi ini kan cukup juga banyak dari segi ada kerusuhan-kerusuhan yang bahkan memang sampai yang cukup disayangkan itu sampai penjarahan-penjarahan gitu ya. Nah, ini untuk di kondisi di daerah Minneapolis dan Los Angeles sih yang kita lihat memang seperti itu. Tapi untuk yang daerah New York sendiri ini bagaimana sih, Bu Maya? Ya, jadi ada hal yang menarik sebetulnya. Kemarin itu aku sempat pergi groceries karena pampers anakku habis. Dan pada saat itu belum ada banyak berita memang kasusnya itu escalate. Jadi memang masih awal-awal banget. Terus pada saat pergi ke groceries gitu, ada salah satu supermarket namanya Target. Nah, di dekat situ ada taman. Nah, karena aku pergi sama mamaku berdua, kita tuh kayak mikir kamarnya bagus banget ya, langitnya lagi bagus, ayo kita selfie foto-foto. Ternyata di taman tersebut ternyata di belakang itu tuh kok agak rame orang gitu. Cuma kita kayak nggak notice apa. Dan guess what, ternyata memang ada ini sih kayak perkumpulan massa untuk katanya mau ada aksi damai gitu. Akhirnya kita langsung puter balik. Langsung balik gitu ya. Itu berarti untuk dari Bunga sendiri baru mulai benar-benar berasa itu baru-baru ini ya. Betul, memang terpengaruh untuk dari lingkungan Bunga sendiri gitu. Ya, memang pada hari itu curfew-nya sendiri memang belum dilaksanakan, betul. Lalu kemudian betul, tapi pemerintah sendiri juga saya melihat sih cukup cepat tanggap ya. Jadi memberikan pemberitahuan. Jadi kita tuh dapat semacam reminder melalui SMS. Jadi semua nomor yang terregistrasi nomor Amerika Serikat itu mendapatkan informasi terkait dengan jam malam tersebut. Dan setiap beberapa jam sebelum jam malamnya itu dimulai, itu kayak handphone kita tuh entah itu di silent, entah itu langsung bunyi alarm, kayak semacam notification gitu masuk bahwa jam malam akan segera dimulai seperti itu. Jadi ini sih memang dari pemerintah seperti itu, dan dari pemerintah Indonesia sendiri juga nggak kalah cepat tanggap. Kita juga diinformasikan melalui kanal-kanal media sosial maupun informasi-informasi melalui jaringan-jaringan komunikasi melalui Permias. Kita ada kayak Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, dan care-nya terasa banget sih gitu. Jadi even pemerintah kita di sini juga cukup concern gitu untuk melindungi teman-teman diaspora. Termasuk juga ini kemarin tuh kalau teman-teman suka lihat. Jadi ada kayak penandatanganan petisi gitu untuk mendukung perubahan undang-undang tersebut kan. Nah, dari pemerintah Indonesia juga kayak berusaha untuk mengedukasi kayak resikonya apa nih kalau misalkan kita coba untuk declare support, atau kayak kita lebih diam dan segala macamnya, kayak dikasih pros and cons-nya gitu. Jadi kayak kami sendiri kayak diaspora pelajar, terutama aku merasa sangat-sangat terbantu sih sama hal-hal tersebut, karena kadang
kita di tengah kondisi kayak gini agak panik, terus akhirnya jadi nggak notice gitu sama hal-hal yang sifatnya seperti itu. Nah ini jadi lebih apa ya, jadi lebih aware sih, maksudnya kayak pada saat kita mau doing something, risk-nya apa, kayak gitu. Oke. Nah, tapi juga untuk aku mau nanya juga ke Bunga sendiri ini tanggapan kan ada beberapa yang mungkin kita nggak tahu juga ya, tapi ada berita itu yang muncul bahwa ada salah satu warga negara Indonesia juga yang ikut turut serta untuk melakukan kayak semacam penjarahan atau misalnya ikut demo. Tapi mungkin di luar itu mungkin kita juga nggak tahu ya, mungkin ada dari warga-warga Indonesia juga yang nggak sengaja atau mungkin sampai ikut hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pandangan dari Bunga sendiri untuk melihat warga negara Indonesia yang ikut turut serta melakukan aksi demo tersebut gimana nih? Ya, aku sendiri sih melihat apa ya, kemarin arahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Amerika Serikat, dalam hal ini mungkin salah satunya adalah KJRI New York, itu udah pas banget sih. Memang kita kayak diinfokan, kemarin sempat viral yang tadi Nathan bilang, jadi gini Nat, ada satu foto tuh viral banget tuh, kayak ada orang lagi mau pukul, terus katanya itu kayak fotonya udah di mana banget. Bener, ada tatonya juga kan, itu kayak ini kayak settingan gitu. pas banget gitu loh. Bener, dan pas banget di lengannya dia itu ada tato kan? Indonesia. Nah, bener. Berangkat dari situ juga sih kayak kita kayak mungkin pemerintah kayak lebih kayak aware gitu kok. Teman-teman WNI coba mungkin kayak lebih hati-hati dan kayak knowing kayak your risk itu apa aja sih, resikonya apa aja kalau misalkan join tersebut, karena memang ternyata setelah dikonfirmasi beliau memang sudah menjadi ini ya penduduk Amerika Serikat sendiri gitu. Jadi memang meskipun memang benar itu kelahiran Jawa Barat katanya. Jawa Barat kan. Ya, akang dari Tasikmalaya katanya. Iya. Oke, itu jadi memang udah dihimbau sendiri untuk supaya sebab karena berita tersebut untuk kita semakin aware dan lebih memilah-milah ya apa yang resiko yang dapat terjadi dengan keselamatan sendiri juga gitu kan. Benar. Gitu. Karena sebenarnya ada konsekuensi hukumnya juga nih Nat nih. Bukan cuma sekedar berdampak ke hubungan pemerintah bilateral Indonesia Amerika Serikat, tapi juga ada konsekuensi hukum untuk personalnya sendiri. Kayak misalkan pasti setiap kita kan punya kayak visa. Nah, visanya itu visa apa? Nah, itu bisa jadi nanti bermasalah kalau misalkan memang harus berurusan dengan permasalahan hukum akibat kita coba untuk escalate dari case itu. Termasuk petisi itu juga kayak kita harus belajar juga nih kayak risk-nya tuh gimana. Makanya kemarin beberapa kayak teman-teman coba untuk diskusi hal ini karena sempat ramai juga di kalangan pelajar juga. Jadi kayak ini ramai untuk diskusi karena memang isunya hangat kan. Betul. Gitu. Oke. Nah, berarti mungkin kita perlu refresh juga ya, remind kembali untuk smart viewers yang lagi nonton ini. Sebenarnya untuk daripada pendemo ini, apa sih tuntutan dari mereka yang untuk meluruskan lagi ya, untuk dari yang boleh tolong dijelaskan kembali gitu dari Bunga yang yang Bunga tahu. Ya, jadi memang ada tuntutan untuk mereform atau merestrukturisasi ulang undang-undang yang memang yang memang sudah berjalan cukup lama. Hal ini pertamanya kita mungkin udah banyak banget dengar ya. Mungkin yang aku coba refresh. Memang di Minneapolis itu ada satu case di mana ada satu video yang viral dari satu laki-laki bernama George Floyd, betul, yang memang meninggal dunia karena aksi rasisme ini. Dan ini akhirnya menyulut status darurat pertamanya itu di 5 negara bagian besar di Amerika Serikat, yaitu di Texas, Arizona, Georgia, Missouri, dan Minnesota. Nah, di sini setelah ada status darurat itu kemudian ada juga kebijakan lanjutan yang memang kemudian berdampak cukup luas, lebih luas daripada 5 state yang awal tadi, sampai diberlakukannya jam malam atau curfew di 40 states. Nah itu di 40 state, wow. Betul, dan itu cukup sangat berpengaruh karena memang itu kayak di hampir sebagian besar dari state-states yang ada di Amerika Serikat.
Betul, peristiwa tersebut kemudian kita tahu escalate dan akhirnya menyulut kemarahan yang melanda negara yang akhirnya memang kita tahu mungkin sejak dulu itu terpecah secara politik dan rasial gitu. Terlebih ini isunya jadi lebih menarik karena November ini di Amerika Serikat akan ada election. Nah, ini jadinya benar-benar jadi memang seru-seru ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Dan sebenarnya yang ditakutkan oleh pemerintah sendiri adalah case ini semacam ditunggangi tanda kutip oleh pihak tertentu. Nah, itu yang kayak kita coba untuk ya kalau bisa meminimalisir hal tersebut. Lalu kemudian diberlakukanlah jam malam tadi curfew sampai cukup lama 5 hari pertama kemarin. Dan ya begitulah. Memang kondisinya sama sih seperti di banyak negara demokrasi, pasti menjelang pemilu itu ngeri-ngeri sedap ya. Termasuk di sini. Terlebih ini kayak case-nya tuh kayak terbombardir gitu. Pertama, kita sendiri ada di daerah yang semua orang tahu gitu, epicentrum COVID-19. Di mana kita tahu pandemi ini berdampak tidak hanya secara negatif banget di industri kesehatan, tapi juga di seluruh aspek, termasuk aspek-aspek perekonomian. Dan kalau misalkan kita coba untuk lihat lebih lanjut, bahkan Amerika Serikat sendiri ini jumlah penganggurannya juga melonjak jauh banget akibat COVID-19 ini. Dan betul, jadi banyak sekali yang kemudian muncul dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Jadi pada saat isu November akan ada election, terus kemudian ada goncangan besar-besaran seperti ini, itu impacted banget sih. Iya. Cuma yang menarik nih, kita mikirnya harusnya mungkin stock exchange jadi agak berantakan ya. Mungkin memang iya ya, pasti ada naik turun. Tapi ada hal yang menarik deh. Jadi bahkan pada saat pekan awal di mana curfew ini diberlakukan, itu bursa saham Amerika Serikat itu tuh dibuka masih menguat. Itu menarik banget loh. Kok bisa ya? Maksudnya memang masih ada sentimen-sentimen positif. Artinya apa? Artinya memang investor masih percaya akan kekuatan besar perekonomian Amerika Serikat gitu. Bahkan pada saat itu indeks Dow Jones itu menguat 0,45%. Terus S&P Futures juga sekitar di angka yang sama 0,4%. Dan itu adalah sebuah good news di tengah kondisi ketidakpastian ini gitu, kayak wow, stock exchange masih oke ya. Salah satu hal menarik yang terjadi ya, itu yang tidak kita ekspektasi, tapi ternyata akhirnya berjalan seperti itu malah. Betul lah. Tapi mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor juga sih. Mungkin karena disrupsi perekonomian juga terjadi di banyak negara. Maksudnya investor juga melihat mungkin di US sedang seperti ini, tapi memang di negara-negara lain juga menghadapi masalah yang tidak kalah besar. Jadi ya akhirnya ya udah gitu. Jadi sekarang gitu kan. Nah, ini tapi aku juga mau lurusin juga. Jadi sebenarnya curfew ini baru berjalan semenjak isu George Floyd ini ya. Jadi sebelumnya mungkin karena pandemi nggak ada curfew gitu ya? Nggak. Jadi kita ada lockdown, tapi curfew-nya nggak seperti ini. Dan gini Nat, tau nggak sih Nat, curfew-nya ini itu adalah yang terbesar sejak 1968. Wow. Yap. Jadi dulu banget tuh 1968 itu curfew-nya pernah ada curfew gede juga. Itu akibat case-nya pembunuhan Martin Luther King Jr. Dan itu benar-benar curfew terbesar. Setelah itu nggak ada lagi sampai akhirnya ini. Maksudnya yang cukup besar adalah yang saat ini terjadi di 2020 akibat kemarahan publik akibat kematian George Floyd tersebut. Jadi tapi wow juga. Aku masih belum cukup nyambung nih. Jadi emang seberapa besar sih untuk lebih detailnya lagi memang curfew yang diberlaksanakan di New York itu sampai memang bisa dibilang lebih sejauh 1968 gitu terakhir. Memang sebesar apa sih kalau boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, Bunga? Ya, jadi indikator besarnya ini seperti apa? Karena kita lihat berapa state sih yang menetapkan adanya curfew ini. Memang kemarin terakhir itu sekitar 40 daerah menetapkan jam malam atau curfew, dan sekitar 5 states itu bahkan menetapkan
status darurat. Nah, ini sih yang memang kita bisa bilang oh dampaknya cukup besar. Dan kenapa sih kok bisa cukup besar? Memang apa ya, eskalasi gejolak di masyarakat ini tidak bisa dipungkiri, ini beda pasti karena memang saat ini eranya era digital. Informasi mudah sekali masuk, informasi mudah sekali keblas. Jadi begitu ada satu kejadian terus pecah, semua orang lintas negara bagian, lintas waktu, bahkan karena zona waktunya juga sedikit berbeda di Amerika Serikat sama seperti di Indonesia, itu langsung tahu dan pasti menimbulkan reaksi tersendiri. Seperti itu, entah itu support, entah itu against, kayak gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, jadi kayak ada snowball effect memang karena kemudahan informasi seperti itu. Oke. Jadi emang cukup gede sih tan 40 negara, 40 negara bagiannya. Pemberlakuannya itu ya. Oke. Nah, ini aku juga mau nanya mengenai masalah keamanan juga. Ini untuk dari Temanku. Presiden Donald Trump, pihak Presiden Donald Trump juga ini sempat dikabarkan kalau misalnya mengerahkan militer AS untuk meredam aksi demo yang lagi berjalan gitu ya. Nah, ini posisinya berarti sekarang bagaimana? Apakah dari pihak penjaga yang dikerahkan itu apakah mulai kewalahan atau mungkin posisinya sekarang gimana sih di daerah Amerika sendiri? Ya, ini juga yang suruh nih Tani. Jadi kemarin tuh Pentagon sampai mengirimkan 5.000 pasukan Garda Nasional, itu kayak semacam apa ya, tentara cadangannya Amerika Serikat untuk diaktifkan tanda kutip di 15 negara bagian, termasuk di Washington DC untuk mengamankan situasi bersama polisi. Nah, kemarin itu kayak sempat ada satu juga berita yang lumayan ramai di media sosial, katanya Presiden Amerika Serikat, Trump, itu bareng sama Bu Melania, sama putra serta putri mereka tuh dikabarkan sempat diamankan ke bunker tuh juga kayak wah cukup ini juga ya, cukup intens. Intens, betul cukup ya dalam kondisi sekarang ini betul. Cuma memang ya itu sih. So far sih untuk di neighborhoodku sendiri memang seperti yang kemarin tadi aku cerita sempat groceries terus ternyata kayak di belakangnya itu nggak sadar aja gitu karena mungkin dari bunga berjalan sehari-hari belakangan ini mungkin belum ada dampak yang terlalu besar juga untuk dari sekitar lingkungan bunga kali ya. Jadi pas waktu ketemu di daerah taman itu kaget banget kali ya. Kaget banget sih. Walaupun memang aksinya adalah aksi damai, cuma tetap aja itu kan kayak ya, shock aja gitu. Kayak bener-bener nggak nyangka gitu. Cuma memang so far memang aksi-aksi yang aku tahu di neighborhoodku sendiri itu cukup aman. Cuma memang berdampak di beberapa aspek perekonomian sektor mikro nih Tani. Kayak misalkan nih gue mau beli barang-barang kecil di Asian food di dekat rumah itu mereka memilih untuk tutup kayak gitu. Jadi kayak memang banyak toko-toko yang kayak memilih untuk tutup sampai situasi sampai benar-benar aman. Cuma so far sih kemarin aku sempat groceries lagi kayak tengah hari gitu di tengah curfew-nya itu memang masih ini sih masih oke, artinya supply makanannya masih lancar dan segala macam sih so far nggak terlalu ada masalah signifikan dalam hal tersebut gitu. Cuma memang itu ya masih tetap harus hati-hati meskipun sekarang curfew-nya udah selesai. Jadi mau jalan-jalan lagi udah boleh, tapi harus tetap hati-hati. Gitu ya? Betul. Okay. Dan jangan lupa pakai masker relate ke COVID-19. Mandatory karena mandatory. Even kayak karena masih dalam lingkup payung masa pandemi gitu ya, selain isu dari George Floyd ini. Gitu. Jadi kemarin tuh aku belanja bahkan di supermarket Chinese gitu. Itu tuh ada ini ada tulisan kalau misalkan nggak pakai sarung tangan dan nggak pakai masker dilarang masuk. Gitu ya. Dan mereka itu kasirnya pakai APD lengkap, keren banget ya. Wow. Kasir termasuk Google, pakai full APD lengkap. Untuk transaksinya sendiri aman-aman juga itu ya. Iya, tadi gue juga bingung nih, gue mau ngasih duit, takutnya dia cek dulu kan pakai stetoskop.
Maka dan kan pakai APD, transaksinya kan Bener. uangnya kan juga langsung juga. Gitu. Iya. Nanti jangan-jangan notanya hasil CT scan lagi kan, serem juga ya. Aduh itu makanya oh ya ini yang aku juga belum sempet tanya tadi kalau misalkan untuk dari kondisi New York sendiri ini bagaimana sih sekarang apakah sudah mulai apa kalau untuk di Amerika totalnya sendiri kan udah cukup menurun ya tapi kalau untuk di New York sendiri tingkat kenaikan kasus apakah udah cukup turun jauh atau dengan kondisi apa berarti posisinya di sana udah semi lockdown kah atau terbuka biasa aja gitu ya? Jadi memang kalau kita ngomongin curve-nya per sekarang itu sudah turun banget termasuk di New York or even di New York City. Oke. Nah, Yeah. ini yang good news-nya. Cuma memang kita tetap anticipate untuk second wave. Amit-amit nauzubillah jangan sampai ada. Cuma kita memang harus tetap apa ya? Logis sih. Di sini hal yang gue tuh cukup senang banget sama Cuomo. Dia governornya New York City, governornya New York State. Nah, dia tuh kayak nggak bener-bener menjual harapan gitu loh. Maksudnya tipe politisi biasanya kayak kita lihat kayak kita berpikir seperti ini, seperti itu. Nah, kalau di sini tuh kayak bener-bener yang pada saat dulu gue inget banget curve-nya udah mulai turun, itu tuh dia sempat bilang gini, curve-nya udah mulai turun, tapi hati-hati, bisa jadi ini ada data yang belum masuk. Kayak gitu-gitu loh. Jadi pada saat ada good news pun kayak dia mencoba ya, gitu. dia mencoba untuk merasionalisasi dan dia bilang gini, ingat, yang namanya pandemi itu biasanya terjadi dalam beberapa wave. Artinya apa? Artinya jangan sampai lo kayak ngerasa, ya udah gitu, oh ini berarti udah selesai. Artinya masih banyak mungkin wave-wave lain yang, of course, kita nggak berharap hal itu ada. Cuma kayak, to be honest, we have to realize that ini harus kita jaga bareng-bareng resikonya gitu. Betul. Dari sisi tersebut sih berarti bisa dibilang juga ya memang kita harus sadar walaupun misalnya kelihatannya turun ya berarti jangan kita serabakan harus keluar sampai ketemu orang lain ya makanya dari ketemu orang lain kita jadi ketemu lagi ya bukannya turun nanti bisa jadi ada wave berikutnya benar gitu jadi benar banget Nat gitu ya gitu termasuk PSBB di Indo ya Nat ya ya betul termasuk PSBB di Indo yang sekarang sih memang rencananya katanya terakhir mestinya bulan Juni ini udah mulai pindah ke new normal gitu ya, transisi kalau kita gitu. Oh ya, untuk ngomong-ngomongin new normal, apakah untuk di daerah New York sendiri ada bahasan-bahasan seperti itu juga nggak sih? Kayak akhirnya mulai ada kata-kata pakai kata new normal untuk terbiasa lagi gitu? Iya, pasti sih. Jadi, even aku kayak bukan cuma maksudnya new normal itu kayak, memang kalau kita lihat jargonnya lagi kencang banget ya sekarang ya. Karena orang pertanyaannya adalah dulu, kapan sih sebenarnya pandemi ini berakhir dan pada saat pandemi ini udah berakhir kira-kira new normal itu akan seperti apa gitu dan kemarin aku sempat kayak jalan-jalan di beberapa park gitu kalau dulu kita tuh biasanya kayak pakai ada plastic shield untuk anak-anak yang didorong di stroller pas lagi winter benar biasanya kayak biar nggak terlalu dingin atau kayak menahan apa hujan salju segala macam benar termasuk angin tadi karena memang di New York ini windy banget kan. Nah, sekarang ini kan kita udah mau masuk summer ya. Menariknya adalah kemarin orang-orang masih pakai plastic shield gitu loh. Mungkin karena untuk melindungin. Kan untuk melindungi. Akhirnya udah shifting gitu ya penggunaannya. Iya, shifting penggunaannya. Jadi mungkin karena memang bayi-bayi kan kayak dipakein masker masih agak suka ngeyel gitu, termasuk anak yang kecil tuh kayak Nart. Itu kayak dia tuh kalau dipakein masker tuh suka yang kayak 5 menit copot, itu pusing juga kan kalau di luar. Akhirnya jalan-jalan ke park, ku pakein lah plastic shield. Ku pikir kayak, wah nih orang-orang pasti bakal mikir, udah nggak winter loh, ngapain pakai plastic shield. Ternyata pas sampai di orang-orang pakai juga. Ternyata memang orang-orang malah pakai gitu. Kind of new normal. Salah satu contoh untuk kind of new normalnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini Bunga aku juga ada mau nanya beberapa dari kolom komen juga ini udah ada terkumpul beberapa. Ini ada datang dari Arlen ya. Ini Kak, apakah banyak orang Asia yang tinggal di US yang ikut dalam aksi ini gitu. Tadi kan ngomongin Indonesia, tapi kalau untuk dari Asia sendiri bagaimana? Ya, jadi memang termasuk di neighborhood pun sendiri itu kayak di Queens tuh banyak sekali orang Asia di sini dan kalau misalkan kita lihat apakah mereka ikut di dalam aksi ini?
Nah, ini kita harus kayak dikotomikan lagi nih, sebenarnya kayak Asian American atau Asian gitu. Jadi biasanya kalau Asian American mereka kita udah nggak bisa sebut mereka warga negara asing lagi karena memang mereka sudah citizen gitu sejak even kayak most likely mereka sudah sejak lahir ada di Amerika Serikat dan mereka mempunyai hak penuh gitu untuk menyuarakan suara mereka. Nah, yang kemarin coba untuk dibatasi atau mungkin kayak at least dikasih tahu kayak resikonya itu adalah orang-orang yang non-citizen karena memang ada tadi yang kita obrolin tuh ada konsekuensi legalnya pada saat mereka kayak support si riotnya ini or even kayak terlibat di sana bisa jadi nanti bahkan paling banter kita bisa kayak even dideportasi kayak gitu. Jadi benar-benar mesti hati banget sih ya, konsekuensi legalnya ini banget loh. Seperti itu ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, ini balik lagi ada pertanyaan juga lagi. Ini datang dari Siska. Ini ada, gimana menurut kakak soal banyak selebriti Amerika yang ikut demo? Ini kan juga salah satu yang viral juga ya kalau di sosial media. Kalau misalnya ada beberapa seleb-seleb dari musisi-musisi juga ada yang sampai ikut untuk demo tersebut gitu. Ya, jadi gini lah. Jadi sebenarnya kalau kita tahu pasti tokoh publik entah dia aktor, aktris, or kayak semacam at least orang yang punya basis massa, itu kan kita tahu pasti punya orang-orang yang terinspirasi gitu di belakang mereka. Entah itu fans, entah itu non-fans yang pada saat dia coba untuk suarakan pendapatnya dia, terus kemudian kayak jadi notice, oh iya ya bener juga kayak gitu. Nah itu diakui pasti meningkatkan laju eskalasi dari si riotnya ini gitu. Memang tidak bisa dipungkiri ya, maksudnya kondisi saat ini era digital di mana informasi itu menyebar benar-benar sangat luas banget, kayak virus banget. Jadi memang arus komunikasinya tuh benar-benar luar biasa sampai akhirnya dampaknya banyak, termasuk seperti ini. Kayak kita benar-benar mungkin nggak nyangka hal yang kemarin terjadi di George Floyd itu benar-benar terescalate sampai akhirnya mengundang kebijakan curfew terbesar sejak 1968 itu tadi. Di mana dulu pada saat 1968 case-nya itu adalah tokoh nasional di Amerika Serikat, Martin Luther King Jr. Dan sekarang kita nggak harus bicara case-nya melibatkan tokoh dan atau bukan tokoh, tapi as long as ini informasinya tersebar terus kemudian menimbulkan kemarahan publik dalam jumlah yang luar biasa ya akhirnya terjadi juga gitu. Tapi kalau dari aku sendiri juga memang lihat sih mungkin ini karena sebab dari mungkin kalau di zaman dahulu 1968 itu dengan sekarang perbedaannya mungkin dari segi sosial media kali ya, jadi itu mungkin jadi cepet banget untuk persebaran. Bener banget kan. Isu-isu seperti ini gitu, makanya tuh yang viral. Aku juga pertama kali ngeliat video tersebut kayak kasihan juga gitu kan, gimana, tapi nggak kepikiran bakal sampai isu besar kayak gini, bahkan udah menyebar gitu ya sampai di benua-benua juga gitu sih aku ngeliat. Bener. Apalagi kayak kita mikirnya kayak orang-orang masih pada takut nih gara-gara pandemi COVID-19. Ternyata escalate juga case-nya. Bener, itu. Bener. Aku juga mikir kan, wah ini kalau misalnya parah. Wah ini kalau sampai demo men kayak wow itu. Tapi ternyata akhirnya berjalan sampai sekarang ini. Faktanya ini demo juga padahal. Bener di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi berikutnya, ini datang dari Windy juga. Ini ada dengar-dengar juga katanya para pendemo lebih mementingkan aspirasinya ketimbang pandemi ini ya Kak, gitu. Kalau dari pandangan Bunga sendiri gimana ngeliatnya? Sorry tadi kayak sempat ke-freeze. Gimana sorry. Ini katanya para pendemo ini kan lebih terlihat para pendemo ini lebih mementingkan menunjukkan aspirasinya ketimbang pandemi ini sendiri. Kalau dari Bunga sendiri ngeliatnya gimana? Ya, jadi memang isu rasial ini adalah bukan isu kemarin sore gitu di Amerika Serikat sendiri. Indonesia aku pikir kayak bisa jauh lebih deal dengan isu ini, walaupun kita nggak menutup mata, banyak sekali yang masih harus dibenahi terkait dengan case ini. Cuma rasial ini
diakui itu udah jadi apa ya, case yang mendarah daging sejak dahulu kala gitu di US. Dan memang itu tadi ya, ada isu-isu yang dikatakan rasisme terstruktur. Even bagaimana sebuah daerah kemudian sama-sama daerah A dan daerah B sama-sama dibiayai oleh anggaran dari state di Amerika Serikat, tapi kemudian kemakmurannya bisa berbeda. Atau mungkin kayak aku sekolah di sekolah A yang mana mungkin kayak most likely teman-temanku adalah orang-orang kulit putih, dengan temanku yang mungkin sekolah di sekolah B yang most likely teman-temannya adalah kulit hitam, tuh bisa jadi katanya kualitasnya bisa berbeda jauh. Nah, artinya apa? Artinya ini case yang sudah sangat lama banget. Jadi kasus George Floyd ini sebenarnya bukan kasus hulu, tapi lebih ke arah pemantiknya aja. Karena memang minyaknya itu kayak udah nyebar dari zaman kapan banget, dan pada saat apinya ini muncul, biar. Jadi akhirnya pecahnya luar biasa. Karena memang ibaratnya kayak mereka sudah sangat kenyang gitu dengan isu kayak gini. Jadi pada saat ada pemantik yang seperti itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa. Akhirnya ada snowball effect sampai dengan riot kemarin ini. Gitu. Ini aku juga mau nyapa teman-teman. Wah, banyak. Halo teman-teman, terima kasih. Ada yang ngucapin salam juga tadi, ada dari Wulan, katanya apa kabar Bunga? Semoga Bunga dan anak-anak sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Gitu. Amin. Makasih banyak ya Steven. Sabrina, ini keren banget nih, adalah salah seorang Bunga semua pada gabung di sini ya. Mantap. Finalis apa? Zaim. Ini analis di CNN ini kayak berapa waktu lagi nanti insya Allah mau ada project juga bareng Sabrina. Nanti amin, didoain aja pastinya ya. Pastinya. Oke, nah Bunga, ini karena kita juga udah cukup lama ngobrol-ngobrol, ini aku ada pertanyaan terakhir dulu ya sebelum nanti kita tutupi. Nah ini untuk dari Bunga sendiri, boleh minta kira-kira ungkapannya dan harapannya di saat melihat aksi dari demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 ini, kira-kira boleh di-sharing ke kita gitu. Ya. Mungkin kalau dari aku pribadi, karena sekarang aku juga mahasiswi di sektor finance, artinya perekonomian, plus aku juga mungkin bekerja di sektor pemerintahan dalam hal perekonomian juga. Nah, aku kayak sebenarnya berharap riot ini segera berakhir, curfew-nya sudah berakhir, riotnya diharapkan segera berakhir juga, dan kayak aku coba untuk melihat segala sesuatu pasti ada dampak sistemiknya gitu, termasuk dalam sisi perekonomian suatu bangsa, termasuk di Amerika Serikat sendiri. Walaupun kemarin kita lihat bahwa Dow Jones Futures tetap menguat 0,45%, terus kemudian S&P Futures juga masih tetap menguat 0,4% di awal-awal curfew-nya ini diberlakukan. Tapi pada saat ini kemudian berlangsung terus-menerus, pasti ada efek negatif yang mungkin muncul gitu. Nah, pengennya sih kondisi segera aman sehingga sentimen pasar tetap membaik, kondisi pasar-pasar derivatif, pasar-pasar primer semuanya membaik, dan yang paling penting adalah kondisinya aman dan nyaman buat kita semua untuk bisa kembali beraktivitas lagi. Karena apa? Karena memang pandemi COVID-19 ini udah cukup banyak berpengaruh. Jangan sampai ada hal-hal lain yang baru yang kemudian memberikan suplemen negatif baru gitu, baik ke perekonomian secara mikro maupun makro. Termasuk harapan yang sama juga buat kondisi di tanah air. Amin. Wah, super banget nih. Seru banget nih ngobrol sama Bunga. Oke, thank you banget ya Bunga udah ngobrol-ngobrol dengan kita. Makasih banyak teman-teman yang udah join. Ya, thank you buat teman-teman juga yang udah nonton gitu ya. Gitu. Pokoknya dari kita seluruhnya mendoakan supaya untuk kondisi di Amerika Serikat, di New York dan kota-kota setempatnya itu pasti untuk dari segi pandeminya ataupun dari segi isunya cepat-cepat berakhir gitu ya, supaya kita semua juga kembali dapat beraktivitas dengan baik dan aman gitu. Inat. Amin deh. Thank you banget ya Bunga. Ya, terima kasih juga. Salam juga buat keluarga. Thank you banget. Thank you Nat. Buat smart viewers.
Pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton. Akhir kata gue Nathan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye.